Welcome to Bintang Pagi, bincang tentang psikologi. Pada episode hari ini aku akan bahas sesuatu yang seru banget, yaitu tentang seks edukasi pada anak. Kali ini aku nggak sendirian, aku akan ditemani teman aku, namanya Yustisi. Yustisi ini juga mahasiswa di Magister Profesi Psikologi. Langsung aja yuk kita bincang-bincang sama Yustisi. Halo Yustisi. Hai. Kita ketemu lagi. Oke, Yus, kalau kali ini kita mau ngobrol seputar seks edukasi pada anak, gitu kan? Nah, kebanyakan orang tua itu kalau mengajarkan seks edukasi ke anak tuh kayak masih menganggap tabu. Iya. Kayak seolah-olah dengan mengajarkan berarti kita mengajak anak untuk melakukan seks itu sendiri gitu loh. Banyak banget anggapan kayak gitu. Jadi banyak banget anak-anak nih yang contoh kecilnya aja ya kayak menyebut kelaminnya mereka. Jadi sebenarnya kan anak-anak harusnya kalau vagina ya vagina gitu, tapi kayak misalnya penis banyak yang kayak burung atau apa kayak gitu. Nah sebenarnya seks edukasi pada anak itu penting nggak sih Yus? Oke, kayak jadi ini yang kayak kemarin kita bahas ya, kalau bahwa seks edukasi itu bisa dikasih saat anak-anak gitu. Jadi ketika dia remaja dan dewasa dia sudah mengerti tentang seksualitas. Nah, cuman di sini adalah kalau anak dan remaja kan masih tetap tanggung jawab orang tua gitu. Jadi memang orang tua tuh juga harus menjaga anaknya untuk tidak terkena pelecehan seksual atau apapun itu, tetapi juga tetap memberikan edukasi sama anak. Sebenarnya ini tuh apa sih seksualitas itu? Nah, itu bisa mulai dari hal-hal kecil, misalnya mengenalkan anggota tubuhnya, kayak gitu. Jadi kan ada tuh anak tuh yang nggak ngerti, aku tuh boleh disentuh bagian mana aja kan? Kalau misalkan dia cuman sendiri, dia bisa gitu ya menyentuh semua tubuhnya sendiri, tapi kan nggak semua orang bisa menyentuh dirinya kayak gitu. Jadi mana aja sih yang boleh disentuh sama anak, mana aja sih yang boleh disentuh sama orang tua, mana aja sih yang boleh disentuh sama orang lain kayak gitu. Nah, kalau berbicara kayak orang tua ngasih tahu, sebenarnya dari usia berapa sih anak itu perlu dikasih tahu bahwa ini anggota tubuhnya terdiri dari misalnya payudara kayak gitu, terus pantat kayak gitu yang boleh disentuh sama dirinya sendiri, orang tua, tidak boleh disentuh oleh orang lain tuh. Idealnya di usia berapa sih anak-anak itu udah bisa dikasih seks edukasi pengenalan bagian tubuhnya seperti itu? Nah, sebenarnya itu di usia 3-4 tahun. Jadi tapi membawanya itu seperti gayanya anak-anak kayak gitu. Gimana caranya pendekatan orang tua ini memberitahu, nggak mungkin dong anak itu ini namanya kepala, ini namanya tangan, ini namanya payudara, yang ini namanya apa kayak gitu kan, itu saklek banget ya. Sebenarnya kita bisa membuat itu menjadi menyenangkan sehingga anak tuh lebih paham kayak gitu, misalnya dengan bernyanyi. Dan yang dikenalkan nggak harus langsung organ-organ seksualitas, tetapi seluruh tubuhnya, dari seluruh tubuh, terus baru ke seksualitas, misalnya payudara atau kelaminnya. Nah ini tuh dikasih tahu juga yang boleh disentuh sama orang, misalnya tangan. Habis itu kalau misalkan yang nggak boleh disentuh orang lain, misalnya bagian paha kayak gitu. Nah itu kan yang bisa menyentuh hanya orang tua dan dia, terutama untuk oh ini loh yang nggak boleh disentuh sama orang lain, bahkan sama orang tua aku juga enggak kayak gitu. Oke, berarti udah mulai dari usia 3 tahunan ya, anak sudah mulai dikenalkan pertama anggota tubuhnya gitu. Nah di usia-usia selanjutnya bagaimana sih memberitahu anak-anak tentang seks edukasi itu sendiri? Nah sebenarnya banyak ya, anak-anak sekarang juga mulai banyak yang kritis. Biasanya kan anak-anak tuh dari masa perkembangan kognitifnya sendiri kan dari abstrak terus harus konkret kayak gitu. Nah anak itu bakal nanya gitu kan, sebenarnya ini apa sih ya, itu dijelaskan aja, mulai juga menjelaskan bahwa ini namanya vagina itu apa, nah itu dijelaskan kayak gitu, dan namanya harus sesuai dengan memang nama secara fisiologis gitu. Karena kalau misalkan penis gitu dikasih taunya burung, anak bingung burung nih sebenarnya kayak gimana sih, padahal kan banyak juga tuh di luar sana
bukan di luar sana sih, kayak ya binatang, burung tuh ya binatang gitu. Padahal kenapa sih kok kosakatanya malah yang kayak gitu? Jadi kayak terkesan kalau misalnya justru kalau misalnya disamarkan gitu, misalnya penis, burung, anak tuh malah jadi mengidentifikasi bahwa hal itu tuh jorok, kotor, tabu ya, seperti itu ya. Jadi semakin lama ketika itu diasosiasikan dengan nama yang berbeda, anak juga akan berpikir bahwa seks edukasi itu tabu gitu loh. Gitu. Nah, kebanyakan nih anak mungkin usia 4 sampai 5 tahun gitu ya, mulai bertanya gitu. Aku tuh datangnya dari mana? Aku tuh berasal dari mana? Gitu. Nah, kalau pengalaman aku nih Yus, gitu, pengalaman aku pribadi, misal anakku nanya seperti itu, aku sudah mulai menjelaskannya itu ya secara ilmiah tapi dengan bahasa yang sederhana gitu. Kayak misalnya ketika anak bertanya pada awal-awal usianya di usia 4 sampai 5 tahun gitu kan, ketika anak bertanya, aku tuh dari mana sih gitu kan. Nah, aku akan menjelaskan secara mungkin tidak terlalu spesifik, tapi bilang gitu loh bahwa kamu itu berasal dari rahim kayak gitu. Nah, mungkin tahap di 4 sampai 5 tahun belum terlalu perlu untuk dijelaskan bahwa itu proses pembuahan dan sebagainya, itu belum gitu loh. Tapi dia tahu dia berkembang itu di janin ya, di rahim orang tuanya gitu sampai besar dan akhirnya dilahirkan ke dunia seperti itu. Jadi proses-proses seperti itu juga penting ya diketahui anak. Jangan tiba-tiba misalnya anak tanpa penjelasan, aku datangnya dari mana nih? Terus ya kamu udah ada aja di dunia. Nah, itu kan tanpa penjelasan ya. Tanpa penjelasan, tapi memang anak itu ya itu akan menanyakan hal-hal yang menurut dia itu abstrak, tapi dia butuh sesuatu yang konkret. Nah, jadi dia itu ya aku lahirnya dari mana sih kayak gitu. Nah, itu dijelaskan dan menjelaskan ya kamu lahirnya dari rahim orang tua. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa rahim itu yang punya cuman ibu, bapak nggak punya kan. Iya. Jadi biar dia ngerti, oh sebenarnya yang mengandung itu ya ibu gitu. Nah, sebenarnya proses seks edukasi itu gitu ya, kalau misalnya kita punya anak perempuan, sebaiknya yang menjelaskan tentang organ tubuh perempuan itu sebaiknya apakah kedua orang tua atau lebih cenderung misalnya laki-laki ya sama bapak, perempuan ya sama ibu, itu sebaiknya gimana sih? Jadi kalau untuk menjelaskan tentang organ-organ tubuhnya itu memang lebih baik dengan yang sesuai dengan jenis kelaminnya. Misalnya kalau anak perempuan ya sama ibunya, karena ibunya memang benar-benar mengerti tentang anggota tubuh perempuan. Nah, kalau laki-laki juga kan yang merasakan seperti mimpi basah, lalu perkembangan seksualitasnya itu ya bapak yang lebih tahu. Jadi ya bapak, karena bisa lebih nyambung gitu. Ya. Memang kalau misalnya ini lebih enak ya ketika misalnya sama-sama perempuan gitu, kayak menstruasi dimulai gitu kan, anggota tubuhnya juga sama gitu ya, dan tubuhnya sama, jadi lebih enak gitu ya menjelaskannya gitu ya. Nah, menurut Yusti sendiri gitu ya, ketika anak sudah mengetahui nih kayak bagian mana sih yang boleh disentuh, mana yang tidak boleh, dampaknya apa sih buat anak-anak? Jadi dampaknya adalah kan kalau di sekolah kita nggak tahu nih apa yang terjadi. Jadi seenggaknya kita tuh memberikan bekal sama anak-anak bahwa ya kalau kamu main itu memang ada batasnya. Kayak misalnya kamu bukan pukul-pukulan kayak yang nyentuh apa sentuhan-sentuhan kayak gitu. Ya dia lebih paham, kamu jangan nyentuh. Jadi dia berani gitu. Kalau misalkan dia nggak tahu mana aja yang boleh disentuh dan enggak. Nah, nanti kalau misalkan ada orang iseng atau misalkan ada orang yang memang berniat jahat kayak gitu, itu dia akan biasa-biasa aja. Padahal itu memang salah gitu. Dan sebenarnya gini ya, kalau aku sebagai orang tua gitu kan, ketika kita membicarakan seks edukasi itu secara bukan gamblang juga sih, tapi kita sesuaikan dengan kebutuhan anak nih di usianya gitu. Jadi anak ketika mendapatkan sesuatu yang di luar apa yang disampaikan orang tuanya, dia merasa orang tua aku terbuka kok terhadap hal-hal tersebut. Sehingga kalau anak kedapatan misalnya disentuh bagian tubuhnya sama temannya, dia bisa cerita sama orang tuanya. Iya, gitu. benar. Jadi keterbukaan itu memang di awal kenapa kita harus cerita gitu sama anak, edukasi anak itu supaya nantinya anak pun bisa terbuka sama orang tua. Benar.
supaya dia itu mencari pengetahuan tentang dirinya itu juga sama orang tua. Karena kalau misalkan dia nyarinya di luar, langsung di luar, yang namanya anak-anak tuh masih tanggung jawab orang tua, yang wajib untuk menjaga anak itu ya orang tua. Kalau misalkan dia nyari taunya sama orang lain di luar dan orang lain itu berniat jaring, kita nggak tahu ya kayak gitu. Nah, itu akan lebih baik sama orang tua, supaya terbuka, supaya orang tua tuh juga lebih memahami anak. Oh, anakku udah pada tahap perkembangan ini, oh anakku udah bisa ini, udah ngerti ini. Nah, berarti sebagai orang tua kita bisa mempersiapkan selanjutnya nih, kita harus memberikan pengertian apa lagi sama anak, bekal. Jadi anak juga ngerasa aman, anak ngerasa mendapat dukungan. Kalau misalkan di luar terjadi apa-apa kayak gitu, dia langsung larinya ke orang tua. Nah, aku juga pernah baca nih artikel gitu ya. Di situ ditulis bahwa ketika memberi seks edukasi kepada anak, kasih tahu anak itu bukan cuma hal-hal yang berbau hal-hal yang baik, maksudnya kayak jangan menyentuh bagian payudara dan sebagainya, tapi ketika anak mungkin di usia yang sudah 7-8 tahun gitu kan, anak sudah mulai bisa diajak berdiskusi, perkembangan kognitifnya juga sudah mulai baik, gitu kan, sudah bisa mencerna ini baik atau buruk gitu. Bahkan di situ ditulis bahwa ketika kita membicarakan masalah perkosaan gitu kan, sekarang gampang banget ya, semua informasi bisa diakses, banyak banget. Nah, ketika anak mempertanyakan, mungkin dia mendengar gitu tentang perkosaan gitu kan. Nah, di situ sebaiknya itu dijelaskan juga gitu loh. Orang tua dijelaskan kenapa bisa seorang mendapat perlakuan seperti itu, diperkosa dan sebagainya kayak gitu. Jadi ternyata bukan cuma hal-hal yang bisa dibilang untuk mencegah, tapi kalau misalnya sudah kejadian itu seperti apa, itu juga perlu diedukasi ya. Iya benar, itu perlu diedukasi, karena gini, kejahatan kayak yang kita bahas kemarin, yang pelecehan seksual, kejahatan seksual yang kayak gitu, itu tuh perlu banget anak punya bekal. Kenapa? Karena setiap orang tuh sangat mungkin melakukan hal tersebut. Soalnya istilahnya kayak kejahatan itu tuh senjatanya dibawa kemana-mana gitu loh. Nah, kalau misalkan dia tidak dijelaskan pemerkosaan itu apa, itu tabu segala macam, ya itu jangan, nanti anak malah nggak ngerti, aduh pemerkosaan itu apa, ya dijelaskan pelan-pelan dengan bahasa untuk anak-anak seperti itu. Kayak gitu, jadi anak juga jadi tahu gitu. Semakin juga selain orang tua yang wajib menjaga, dia juga dibekali untuk bisa menjaga dirinya dia sendiri, karena kan kita nggak bisa nemenin dia 24 jam, apalagi di sekolah, karena ya itu tadi, banyak pelecehan seksual itu juga dimulai dari sekolah. Sebenarnya kalau anak, kuncinya menurut aku nih ya Yus ya, ketika kuncinya ada di orang tua gitu. Kuncinya ada di orang tua. Jadi lebih dulu nih orang tua tidak menganggap bahwa masalah itu tuh tabu benar. Jadi orang tua juga harus open mind gitu, open minded ketika membicarakan itu, menyadari bahwa ini menjadi kebutuhan nih anak, bukan dalam artian ketika kita mengajarkan anak gitu terus mengajak anak kan dirinci ya, benar gitu, seks edukasi itu apa, terus mungkin anak juga sudah mulai ketika semakin dewasa gitu kan, anak mulai dijelaskan bahwa seks adalah kayak bentuk cinta, salah satu bentuk cinta antar pasangan kayak gitu, tapi ke arah yang bagaimana sih menjalani seks yang sehat kayak gitu. Benar. Tapi bukan kan kalau misalnya seperti melakukan hubungan seksual di luar nikah, itu kan berarti tidak bukan seks yang sehat gitu. Mulai dipahamkan seperti itu ya. Iya benar, karena pernah nih pengalaman waktu itu ngasih seks edukasi sama anak-anak. Nah, salah satu anak tuh mencetuskan, kan aku mengenalkan anggota tubuh dulu, mana yang boleh disentuh, mana yang enggak, karena di situ kasusnya video itu adalah video kartun, ceritanya anak-anak yang kena pelecehan seksual sama pamannya sendiri. Oke. Terus akhirnya kita mengenalkan anggota tubuh waktu itu dengan gaya yang senang dan bernyanyi. Lalu salah satu anak mencetuskan bahwa saru mbak, nggak boleh. Loh, padahal di sini itu ada juga loh kasus ustadz yang melakukan pelecehan seksual sama ya murid TPA-nya itu. Nah makanya akhirnya diberikanlah seks edukasi. Loh, kalau dianggap saru nanti dia nggak hati-hati nih, bagaimana sebenarnya sasaran kami itu waktu itu orang tua dan anak, dan cuman ya orang tuanya itu juga masih menganggap itu saru, masih menganggap tabu. Terus
nanti kalau misalkan ini ada korban lagi bagaimana, yang harus bertanggung jawab siapa. Setidaknya kita hanya mengenalkan anggota tubuh aja kok dia masih langsung saru kayak gitu. Oh, aku jadi keinget nih, jadi pernah ada satu pasien atau klien gitu ya datang aku pas aku praktek ya di puskesmas. Jadi anak ini itu apa ya, dia menyebut alat kelaminnya itu penisnya burung pertama. Terus dia dikeluhkan sama gurunya, oh dia tuh suka ngomong jorok. Gitu, suka ngomong jorok ketika di sekolah. Setelah asesmen gitu kan, setelah asesmen ternyata dia tahu itu dari handphone bapaknya. Jadi kalau anak sekarang ya udah bisa banget tuh untuk mengakses handphone, YouTube gitu kan, udah bisa. Bener-bener. Apalagi waktu itu usianya anak ini sekitar kelas 2 SD, kelas 2 kelas 3 SD gitu. Ketika ditanya dia tahu hal-hal seperti itu dari handphone bapaknya. Jadi kalau di YouTube kan kadang ada history ya. Iya, benar. History hasil kita misalnya nonton apa, nah disitulah dia melihat semuanya. Nah, ketika dia melihat semuanya, tidak ada seks edukasi dari orang tuanya. Orang tuanya terlalu sibuk waktu itu. Jadi dia tahu hal-hal yang ya seperti berhubungan intim itu dia tahu, tapi dia membahasakannya berbeda gitu kan. Sampai ketika ditanya apa ya gitu, waktu itu dikasih apa ya, stimulus pada saat itu kalau gambar, waktu itu gambar. Jadi ada 2 orang suami istri, gambarnya itu deketan, dia langsung mempersepsi itu berhubungan intim. Padahal itu dalam satu sofa, suami istri itu duduk dan dia mengasosiasikan itu dengan berhubungan intim seperti itu. Nah, mungkin bapak ibu juga misalnya mengedukasi anak, tapi juga tidak serta merta meninggalkan jejak-jejak digital ya. Iya benar. Bekas nonton misalnya, terus merasa anaknya sudah tahu nih tentang seksual, tapi ya tidak begitu juga gitu, tidak meninggalkan, apalagi tidak diedukasi. Iya, gitu, apalagi nggak dikasih pemahaman kan, karena anak itu mencontoh sih sebenarnya, dan apa yang orang tuanya lakukan ya dia contoh tanpa ya udah pokoknya dicontoh aja, kalau nggak dikasih pengertian ya udah kayak gitu. Itu kenapa sebenarnya anak tuh juga pelan-pelan bisa loh dikasih pengertian. Terus juga ada case yang dia tuh tidak diajarkan. Sebenarnya gini, seks edukasi itu kalau yang aku baca-baca gitu ya, bukan cuma ketika kita mendapatkan, misalnya aku disentuh gitu kan, aku bisa menolak, tapi kita juga bisa ketika kita mengajarkan seks edukasi pada anak nih, kita berarti mengajarkan kita juga jangan melakukan itu ke orang lain gitu. Karena banyak gitu anak-anak yang suka namanya main ya, terus suka mukul pantat. Iya benar-benar, makanya itu kenapa harus bukan segera sih, kayak sebisa mungkin orang tua itu memberikan edukasi sama anaknya. Makanya pengenalan bagian tubuh itu tuh penting banget. Itu karena ya kalau mungkin zaman dulu ya itu kan masih tabu banget ya, karena aku ngalamin sendiri waktu pas dulu ketika melihat teman-teman laki-laki nih, dulu tuh suka banget laki-laki tuh main narik-narik tali bra. Sering banget gitu. Iya bro. Kalau aku zaman SD tuh sukanya ini, cowok-cowok tuh suka ngangkatin rok kayak gitu. Nah itu tuh padahal kan gak ini ya, itu kan nggak boleh gitu, karena ya itu bagian intimnya orang gitu kan. Nah hal-hal kayak gitu tuh yang kadang kita luput gitu loh. Kadang memberikan seks itu untuk diri sendiri, tapi sebenarnya itu juga harusnya tuh bagaimana cara kita memperlakukan orang lain gitu kan. Iya benar. Aku ingat banget waktu itu ketika aku ngobrol sama orang tuaku bilang saru nggak boleh kayak gitu. Kan aku nggak ngerti nih saru nih maksudnya gimana kayak gitu. Padahal kalau dijelaskan aku akan lebih berhati-hati, atau aku bisa ngingetin temen aku kamu nggak boleh kayak gitu. Kan kalau misalnya cuma saru, ya kenapa emang nggak boleh kayak gitu. Nah aku kan bisa sedikit-sedikit menjelaskan ya, tapi kan kalau aku nggak dijelasin juga ya gimana. Betul. Jadi memang penting banget ya memberitahu anak nih gitu loh dari kecil, sedini mungkin ya. Ya di usia 3 tahun lah ya, karena kalau di 2 tahun mungkin ya boleh lah dikenalkan anggota tubuh gitu, tapi untuk pemahaman itu step by step ya gitu, sampai anak tuh benar-benar mengerti gitu. Nah, mungkin kalau misalnya sekarang Yus ada ibu-ibu yang mungkin anaknya sudah 5 tahun, 6 tahun
dan belum melakukan seks edukasi, mungkin bisa mulai di bisa banget. Saya ada juga nih pengalaman dari temanku, waktu itu dia praktek, tiba-tiba ada ibu-ibu datang, ini anaknya yang dibawa, Mbak, anak saya menstruasi, saya bingung jelasinnya gimana. Kan loh, gimana? Kan dia ibu ini merasa bahwa ini hal yang tabu untuk dibicarakan, kayak gitu. Kok ini keluar darah, kok vaginaku keluar darah, yang kayak gitu. Nah itu ibunya bingung untuk menjelaskan dan merasa itu tabu, sehingga dibawalah ke psikolog di puskesmas. Terus loh, kan ini tugas ibu gitu. Selama ibu bisa dan ibu mengerti, kenapa nggak dikasih tahu? Jangan menganggap ini tabu, karena anak ibu walaupun sudah menstruasi masih remaja dan tanggung jawab ibu sebagai orang tua. Kadang tuh melimpahkan ini tuh lebih lebih gampang gitu, karena itu bagian dari tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak gitu kan. Benar, penting banget seks edukasi pada anak, mulai dari pengenalan anggota tubuh minimal banget. Kalau kita lihat-lihat lagi gitu kan, mungkin ya sekarang banyak sih ya orang tua yang masih ini enggak sih, masih ngerasa gitu. Mungkin Yus ada saran untuk orang tua di luar sana yang sampai sekarang belum memberikan seks edukasi buat anaknya? Jadi kan kita sebagai orang tua tidak bisa untuk mengontrol anak 24 jam. Jadi setidaknya anak ini dibekali pengetahuan yang bisa melindungi dirinya dia sendiri selama di luar jangkauan kita. Nah, mungkin dong kita anak SD ditungguin selama sekolah, ya kan orang tua kan pasti ada yang bekerja, ada yang mengerjakan pekerjaan rumah segala macam. Nah ini bisa dimulai dengan mengenalkan anggota tubuhnya atau menanyakan perkembangan anaknya saat ini udah sampai mana sih. Nah itu baru nanti kita bisa menjelaskan dan masuk ke sesuai yang dibutuhkan gitu. Jadi memang peran orang tua di sini penting banget, kan aktif karena menunjukkan kesadaran orang tua bahwa seks edukasi penting. Selanjutnya orang tua yang mengedukasi. Karena tanggung jawabnya balik lagi nih ke orang tua. Bukan menyerahkan ke psikolog atau konselor atau orang lain kayak gitu. Iya, dan jangan lupa di sini yang bertanggung jawab itu bukan cuma ibu aja. Nah, bapak tuh juga ikut bertanggung jawab karena orang tua nih ya bapak dan ibu gitu. Jadi untuk memberikan penanaman nilai moral lalu edukasi itu tuh tidak hanya melalui ibu tapi juga melalui ayah. Nah, itu karena peran ayah itu juga penting. Selain edukasi kayaknya ada tanggung jawab ya, peran ayah memberikan contoh untuk bertanggung jawab gitu. Ketika bertanggung jawab terhadap nanti ketika semakin dewasa gitu, anaknya seksualnya seperti apa itu penting sih. Penting, nggak hanya perilaku seksual tetapi penanaman nilai dan moral, karena kalau misalkan pengalaman seksual aja ya nggak juga sih, maksudnya ada gitu loh kayak misalnya pelaku yang dia tuh ternyata nggak diberikan pengalaman nilai dan moral dari orang tuanya kayak gitu, padahal juga ada loh peran ayah untuk menanamkan nilai dan moral ini. Jadi teman-teman kalau misalnya sudah punya anak nih, kerjasama sama pasangan ini penting banget. Benar. Gitu. Jadi jangan cuma mengandalkan si ibu untuk memberikan edukasi ke anak, tapi bapak juga nih. Apalagi tadi juga udah dibilang ya, kalau misalnya anak perempuan itu akan lebih baik ketika ibu yang memberitahu, dan ketika anak laki-laki maka ayah yang harus memberitahu gitu. Mungkin teman-teman bisa mencoba nih, kalau misalnya belum memberikan seks edukasi pada anak, mungkin bisa dicoba dengan cara yang awal dulu deh, mengenalkan anggota tubuhnya dengan nama yang sebenarnya. Iya betul, gitu. Dengan nama yang sebenarnya. Ya itu kuncinya sebenarnya. Jadi teman-teman diharapkan teman-teman yang sudah jadi ibu atau calon ibu bahkan gitu, itu bisa mulai belajar cari info. Jadi jadi seorang ibu, jadi seorang orang tua itu ya harus gimana belajar gitu loh, belajar juga. Jadi tidak serta-merta ketika dulu pola asuhnya dapat seperti ini terus diterapkan. Karena sebenarnya walaupun memang ada modelingnya, tapi seenggaknya kita tuh udah ngerti gitu loh, oh ternyata yang dulu aku dapat kayaknya kurang pas deh kalau diterapkan di sekarang. Nah ini tuh juga penting buat orang tua selalu upgrade pengetahuan. Betul. Oke teman-teman,
itu perbincangan kita sama Yustisi, menarik kan? Nah, kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa komen, like, and subscribe ya gitu. Kita ketemu lagi di perbincangan selanjutnya.